ditanya alasannya satu-satu. Jadi karena anaknya banyak, mereka suka berantem. Biasanya kalau udah mulai berantem, mereka saling pukul atau saling teriak-teriakan. Biasanya semua anak dimasukin ke kamar, dikasih kesempatan satu-satu bicara. Ketika anak satu bicara, yang lain nggak boleh nyela gitu. Jadi tadi ya coba kenapa itu terjadi? Udah selesai, Ibrahim, kenapa itu terjadi? Kenapa itu terjadi? Jadi didengerin semuanya. Ada orang yang nih duitnya segini, udah deh masak, terserah masak apa aja gitu. Karena saya kan nggak bisa masak, teman-teman, semua nggak ngerti juga bahan-bahannya. Jadi untuk teman-teman semua, hari ini saya mau jawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang udah nanya di Instagram saya, insya Allah. Saya baru selesai ujian, dan saya akan jawab pertanyaan dari teman-teman semua yang udah teman-teman tanyain. Ya. Pertama, pertanyaan dari Novitalia. Uma, bagaimana cara membagi waktu untuk kuliah, belajar, bersama anak-anak dan beraktivitas sehari-hari? Kalau kuliah, bangun lebih awal, tidur paling akhir, itu biasanya seorang ibu ya. Nah, biasanya kalau pagi-pagi bangunnya lebih awal karena pagi-pagi itu adalah waktunya untuk ngafalin Quran atau murojaah atau untuk belajar untuk diri sendiri atau ngulang pelajaran yang akan mau dipelajari di kampus. Jadi di kampus itu masuknya jam setengah 9 pagi, jadi udah bangun dari jam sebelum subuh lah gitu. Biasanya sekitar jam setengah 7 sampai jam setengah 8 itu sibuk ngurusin anak-anak. Habis itu lanjut belajar sebentar untuk persiapan kuliah, baru kuliah deh. Nah, pulang kuliahnya ya di rumah lagi, dan biasanya jarang-jarang pergi sih. Biasanya saya pergi kalau ada undangan-undangan aja dan di hari libur aja. Hari-hari biasa sibuk dengan kuliah, sibuk dengan Quran, sibuk dengan belajar, ngurusin anak-anak. Ya, seorang ibu lah ya, gimana lagi ya, memang tugasnya begitu. Kemudian berikutnya pertanyaan selanjutnya dari Stradinda. Uma, apa prinsip yang Uma pegang setiap harinya untuk jadi motivasi untuk terus berjuang? Mungkin sebenarnya banyak ya yang ingin disampaikan, cuman mungkin karena ini berkaitan dengan menuntut ilmu, hanya ingin menyampaikan bahwa semakin kita belajar, semakin kita nggak tahu apa-apa, semakin kita merasa kecil dan kerdil karena ternyata ilmu sangat luas, dan kita semakin merasa insecure karena nggak tahu apa-apa sebenarnya. Jadi itu jadi prinsip untuk terus menambah ilmu karena ternyata semakin kita belajar, semakin kita tahu bahwa kita terlalu kecil dan tidak ada artinya sama sekali, dan malu sebenarnya kalau bicara banyak tanpa ilmu. Berikutnya dari Salwa, pertanyaannya banyak banget nih Salwa, Masya Allah. Oke. Uma tidurnya berapa jam sehari? Kadang-kadang tidur sih jam 10 malam, terus bangunnya kadang jam 2 atau jam 3 gitu. Pulang kuliah kadang-kadang tidur lagi sejam, tapi kadang-kadang enggak, tapi kadang-kadang tidur. Seringnya sih tidur 15 menit, setengah jam gitulah pulang kuliah ya. Kemudian metode belajar gimana? Kalau di Azhar belajarnya beda sama kampus di Indonesia. Kalau di Indonesia kita banyak bikin makalah, banyak baca buku, bikin tulisan, presentasi. Kalau di Azhar ini ngafalin, semuanya dihafalin. Jadi cara belajarnya adalah di kelas bener-bener dengerin apa yang dosen omongin, direkam suaranya beliau, kemudian pinjam catatan teman yang tulisannya paling bagus. Kemudian ngulang lagi di rumah, dicatat ulang lagi, dibuat lagi ringkasannya, ikut bimbel, ikut belajar bareng sama teman-teman semuanya. Yang penting ringkasannya udah didapatkan dengan baik, setelah itu tinggal ngafalin. Ngafalinnya aja perjuangannya luar biasa. Ini semuanya kayaknya lagi pada happy deh, karena ujiannya udah selesai, jadi kayak udah kebahagiaan luar biasa. Ternyata salah satu kebahagiaan yang baru saya sadari adalah setelah ujian, bahagia banget ya. Rasanya bahagia banget. Andini, kamu pernah nggak sih marah sama anak? Pernah banget. Tapi kalau marah itu biasanya diajak ngobrol sih. Ditanya alasannya satu-satu. Jadi karena anaknya banyak, mereka suka berantem. Biasanya kalau udah mulai berantem, mereka saling pukul atau saling teriak-teriakan. Biasanya semua anak dimasukin ke kamar, dikasih kesempatan satu-satu bicara. Ketika anak satu bicara, yang lain nggak boleh nyela gitu. Jadi tadi ya coba kenapa itu terjadi? Udah selesai, Ibrahim, kenapa itu terjadi? Kenapa itu terjadi? Jadi didengerin semuanya. Setelah itu baru endingnya adalah menurut kalian kalinya harusnya gimana? Menurut kalian saudara itu harusnya gimana? Gitu. Endingnya adalah mereka harus saling minta maaf, harus saling pelukan, harus saling cium. Dan endingnya saya mengatakan bahwa keluarga itu adalah orang yang akan selalu bersama dengan kita, yang selalu menolong kita, yang selalu ada di samping kita. Jadi harus jaga hubungan baik dengan keluarga. Gitu. Berikutnya, banyak ya pertanyaannya.
Pertanyaannya adalah Puspita Elinda, tips memutuskan memilih masa depan. Sebenarnya kalau untuk masa depan itu saya sering nulis sih, teman-teman semua sering nulis, sering ngebayangin ke depannya mau gimana, setahun lagi mau gimana, 3 tahun lagi mau gimana, 5 tahun lagi mau gimana. Tapi sebenarnya lebih ke ilmu sih, maksudnya setahun lagi tuh mau nguasain apa, 3 tahun lagi mau ngedapetin apa, 5 tahun lagi mau nguasain ilmu apa gitu. Jadi lebih ke ilmu. Nah kalau untuk pekerjaan bisnis ya saat ini memang udah ada bisnis yang dijalanin dan ya udah di maintain aja bisnisnya gitu, sama dikembangkan dengan cara banyak-banyak bersilaturahmi. Bersilaturahmi itu penting banget lah teman-teman semua, nggak hanya kita jadi meluas bisnisnya tapi juga meluas ilmunya gitu, bisa dapat ilmu dari mana-mana. Dari Abah Syahukala 18, bagaimana cara mengatur waktu untuk menghafal Al-Quran bagi anak sekolah umum? Kayak Ibrahim sama Khadijah kan sekolahnya umum, sekolah internasional, bukan sekolah di Al-Azhar. Kalau Maryam sekolah di Al-Azhar, makanya dia satu hari tuh ngafalin 1 lembar, 2 halaman ya, 1 lembar. Dia ngafalin 1,5 jam, dia cepet banget ngafalinnya, Masya Allah. Tapi kalau Ibrahim Khadijah di sekolahnya kan sekolah internasional, nggak terlalu banyak hafalannya kayak di Azhar. Tapi di rumah itu setiap hari harus ada ziyadah, harus ada nambah Quran. Jadi mereka satu hari itu 1,5 jam wajib bersama dengan Quran. Itu wajib, udah nggak bisa diganggu gugat. Satu hari minimal 1,5 jam bersama dengan Quran, sisanya boleh main, boleh les, boleh apa-apa, silakan. Gitu. Kemudian hal-hal yang harus dihindari ketika ngafal Quran, apa ya? Kotor hati kali ya. Kotor hati, maksiat dan sebagainya. Ini nasihat buat diri sendiri juga karena itu ngefek untuk kelancaran. Dan dihindari adalah kemalasan, ketidakkonsistenan gitu. Yang dipaksain aja, yang penting kalau memang lagi malas banget, at least pada hari itu tetap baca atau tetap denger gitu. Gak boleh ninggalin sama sekali karena nanti pasti lupa kalau nggak murojaah. Udah berapa menit nih? 6,5. Oh, 6,5 menit. Masih 4 menit lagi. Berikutnya Farahma, Bunga semenjak tinggal di Mesir, makanan Indonesia apa yang dikangenin? Masalahnya selama di Mesir makannya makanan Indonesia terus, nggak pernah makanan Mesir. Jadi cateringnya kan catering di rumah, ada yang masakin. Nah itu masakannya masakan Indonesia terus, makanya anak-anak juga nggak pernah ada masalah karena kita makannya masakan Indonesia terus, nggak ada makanan-makanan yang lain-lain. Jadi gampang urusan makanan. Faizah, Uma ambil jurusan dan jenjang apa? Jurusan Usuluddin, jenjangnya 1, dan kayaknya pengen lanjut lagi jurusannya tafsir insya Allah. Kemarin sih rencananya mau akidah filsafat, cuman kayaknya semakin dipelajari kok makin susah ya. Makin terlalu banyak hafalannya, kepala saya mau pecah guys. Jadi tafsir aja dia lebih baik karena itu lebih dipakai kayaknya kalau untuk dakwah. Ya akidah filsafat juga dipakai sih buat dakwah, cuman kayaknya maju kak mau dipakai mobil. Cuman kayaknya tafsir lebih umum, orang-orang lebih perlu banget gitu. Pengen kuliah di sana gimana caranya? Abdul Muiz, caranya banyak banget. Kalau ngikutin cara saya, caranya adalah ada ujian namanya ujian muadalah. Yang penting teman-teman ikut 2 ujian. Yang pertama adalah ujian bahasa Arab. Nah, yang udah lulus ujian bahasa Arab. Yang kedua ujian muadalah. Ujian muadalah itu terdiri dari berbagai macam mata pelajaran. Ada tafsir, hadis, balaghah, nahwu shorof, lagi kemarin, arud, mawaris, kayak gitulah semuanya. Tapi tenang aja karena Azhar nyediain bimbel selama 2 bulan tiap hari intensif untuk kalian bisa ikut ujian muadalah itu. Jadi gak susah. Bukan gak susah sih, susah. Dan banyak doa, insya Allah mudah-mudahan bisa masuk. Susah sih. Kemudian apa lagi ya? Pertanyaan berikutnya. A few moments later. Saya pilih dulu ya guys. Oke, Uma mohon informasi daftar kuliah S2 di Mesir jalur beasiswa tahfiz. Gak ada ya. Masalahnya semuanya berusaha ngafalin Quran. Jadi kalau jalur beasiswa tahfiz nggak ada. Tapi kalau jalur nilainya bagus, ya kan kayak Mumtaz gitu, memang tuh ada beasiswanya. Tapi kalau jalur tahfiz kayaknya banyak orang yang hafal Quran kayaknya ya di sini. Dan memang ada mata kuliahnya Quran, jadi pasti hafalin Quran gitu. Tapi kalau di Azhar ini nggak usah khawatir karena di Azhar ini cenderung terjangkau banget sih biayanya. Nice. Jadi kalau kalian ngerasa nggak punya tabungan banyak mau kuliah di luar negeri, udah di Azhar aja karena di Azhar ini terjangkau, murah banget, insya Allah bisa lah kalian hidup di sini, bisa insya Allah. Berikutnya, apa lagi ya? Udah berapa menit?
9,5. Berikutnya A few moments later. dari Irfal, gimana keseharian di sana dalam belanja harian, belanja cemilan, belanja dapur, dan sebagainya. Bagaimana mengatur dan menyesuaikan diri terhadap semua perbedaan? Kalau saya, ada orang yang nih duitnya segini, dan dia masak terserah masak apa aja gitu. Karena saya kan nggak bisa masak teman-teman, semua nggak ngerti juga bahan-bahannya. Jadi ada orang, jadi di sini tuh nggak kesulitan karena banyak banget mahasiswa-mahasiswi yang nyambi. Jadi mereka ada yang jago masak, mereka sambil kuliah sambil nyambi masak, bisa bawa mobil, mereka sambil kuliah sambil bawa mobil gitu. Jadi hidup saya di sini dibantu sama mahasiswa Indonesia Mesir yang mereka nyambi sambil kuliah sambil berkegiatan, termasuk yang pegang kamera ini ya. Tetap kuliah tapi tetap jadi kameramen gitu. Jadi bisa dapat uang saku karena mereka punya keahlian beda-beda. Nah, sambil kuliah sambil nyari duit sendiri dan nggak dikirim lagi sama orang tuanya gitu. Kemudian segala perbedaan, paling perbedaannya apa ya? Kalau kayak Khadijah udah nggak mau pulang lagi ke Indonesia. Khadijah betah banget di Mesir karena dia bilang di sini bisa main bola sampai malam, bisa main kuda dengan bebas. Kalau di Indonesia kan main kuda mahal banget, gitu. Dan anak-anak Arab itu aktif banget, jadi dia senang ada di sini. Kayaknya sudah semakin ramai ya guys ya. Jadi terima kasih untuk semua pertanyaan yang teman-teman tanyakan ke saya. Insya Allah lusa saya akan balik ke Indonesia dan teman-teman hari ini udah mendengarkan beberapa jawaban dari pertanyaan yang teman-teman berikan dan juga udah ngeliat bagaimana saya kuliah dan ujian di Mesir ini. Alhamdulillah nggak terasa Karmen 1 atau semester 1 sudah selesai dan jadi pengalaman baru sih bahwa ngafal sebegitunya itu saya rasain 4 kali. Pertama waktu ujian nasional SD, kedua ujian nasional SMP, ketiga ujian nasional SMA. Ya, di situ sama yang ini, sama masuk universitas negeri itu kan ada ujian-ujiannya juga, ya kayak gitulah. Jadi sekarang ngafal-ngafal lagi dan alhamdulillah senang banget. Ya udah ya guys, komen aja di bawah kira-kira mau bikin vlog tentang apa lagi dan selanjutnya sama pulang ke Indonesia 10 hari, habis itu balik lagi deh kuliah lagi di sini.